Sebuah kebijakan yang dulunya dipuji karena melindungi pekerjaan Amerika kini disalahkan atas penutupan pabrik, PHK massal, dan melonjaknya harga mobil. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Dalam video hari ini, kami akan menguraikan efek berantai dari kebijakan tarif kontroversial mantan Presiden Donald Trump. Apakah ini strategi berani atau kesalahan mahal? Disclaimer. Konten ini hanya untuk tujuan analisis dan edukasi, dan tidak mewakili sikap politik atau organisasi manapun. Mari kita mendekati topik ini dengan pikiran terbuka dan objektif. Runtuhnya industri, pabrik yang sunyi, pekerja yang terdiam. Kebijakan tarif 25% untuk mobil impor dan suku cadangnya yang diperkenalkan oleh mantan Presiden Donald Trump pernah disebut sebagai perisai ekonomi yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali manufaktur domestik. Namun, kenyataan menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Alih-alih menciptakan lapangan kerja, kebijakan ini memicu krisis manufaktur parah yang merambat ke seluruh Amerika Utara. Industri otomotif, pilar utama ekonomi di negara bagian seperti Michigan, Ohio, dan Kentucky, sekarang menghadapi krisis eksistensial, bukan lagi sekadar ancaman yang mengintai. Tarif tersebut memicu lonjakan tajam biaya produksi, terutama bagi perusahaan yang bergantung pada rantai pasokan lintas batas, seperti Stellantis, pabrikan multinasional di balik merek ikonik seperti Jeep, Dodge, Ram, dan Chrysler. Karena biaya komponen melonjak akibat tarif baru, Stellantis terpaksa menutup beberapa pabrik di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini berarti ribuan pekerja di PHK, dirumahkan sementara, atau menghadapi prospek suram pengangguran jangka panjang. Yang mencolok, guncangan ini bukan hanya soal kenaikan biaya, tetapi juga menghancurkan ritme halus yang dibutuhkan manufaktur modern. Pabrik masa kini dirancang untuk berfungsi sebagai rantai yang mulus, di mana setiap bagian dan setiap detik diperhitungkan dengan teliti. Satu komponen yang dikenai pajak atau tertunda dapat meruntuhkan seluruh sistem seperti efek domino. Jadi meskipun Trump menekankan niatnya untuk mengembalikan pekerjaan kepada rakyat Amerika, kenyataannya kebijakannya mendorong para pekerja Amerika dan mereka yang berada di titik-titik perakitan penting di Meksiko dan Kanada ke dalam pengangguran, ketidakstabilan, dan krisis emosional. Stellantis bukan satu-satunya dalam spiral ini. Sejumlah produsen lain menghadapi masalah serupa, tidak mampu mempertahankan output stabil. Sementara itu, rasa cemas semakin menyebar di kalangan pekerja. Banyak dari mereka yang dulu percaya bahwa pemerintahan Trump akan membela mereka, sekarang merasa dikhianati. Kehilangan pekerjaan lebih dari sekadar kehilangan gaji. Itu adalah runtuhnya rasa aman, hilangnya kepercayaan terhadap keberlanjutan ekonomi yang dulu menjadi simbol kebanggaan Amerika. Dan Anda? Jika Trump kembali berjanji membawa pekerjaan kembali, apakah Anda akan melamar atau memperbarui resume Anda dan lari? Dari mobil biasa menjadi barang mewah, harga dari eksklusi. Salah satu indikator paling jelas dan tak terbantahkan dari kegagalan kebijakan tarif era Trump adalah lonjakan harga mobil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenaikan yang jauh melebihi prediksi inflasi paling pesimistis sekalipun. Kendaraan seperti Jeep Compass dan Ram 1500 yang dulu identik dengan ketangguhan kelas pekerja Amerika dipuji karena daya tahan, fleksibilitas, dan keterjangkauannya. Sekarang semakin sulit dijangkau oleh orang-orang yang sebenarnya mereka layani. Dengan kenaikan harga antara $6.000 hingga $15.000 per kendaraan, ini bukan lagi soal angka di stiker harga. Ini adalah penghalang yang tidak terlihat, namun sangat nyata, yang mencegah jutaan orang Amerika mengakses sesuatu yang lama dianggap esensial dalam kehidupan sehari-hari. Mobil tidak lagi sekadar alat transportasi, ia menjadi simbol status sosial. Siapa yang mampu memilikinya dan siapa yang tidak. Krisis ini bukan terjadi secara kebetulan. Ini adalah akibat langsung dari rantai gangguan yang rumit. Naiknya biaya komponen akibat tarif, kehancuran rantai pasokan pasca COVID, dan produsen yang terpaksa memindahkan produksi ke zona bebas tarif seperti Meksiko, yang berarti biaya tambahan untuk logistik, bea cukai, dan waktu pengiriman yang lebih lama. Dalam upaya untuk tetap kompetitif, beberapa pembuat mobil telah mengurangi fitur, menurunkan kualitas material, atau menghapus teknologi demi menjaga harga tetap masuk akal.
Namun paradoksnya, harga tetap naik, sementara kualitas jelas menurun. Implikasi sosial dari kejutan harga ini jauh lebih dalam daripada yang disiratkan data mentah manapun. Di ASU, mobil mewakili lebih dari sekadar transportasi. Ia adalah simbol kemandirian, peluang ekonomi, dan kemampuan mencari nafkah. Ketika sebuah truk pick-up yang lama menjadi lambang pekerja Amerika melewati batas harga $50.000, ini bukan lagi sekadar cerita tentang inflasi. Ini menjadi cerita tentang perubahan identitas sosial. Kelas pekerja yang dulu dijanjikan perlindungan lewat kebijakan tarif, sekarang malah tersingkir dari pasar yang dulu mereka gerakkan. Tidak memiliki mobil memberikan kendala nyata dalam kehidupan sehari-hari, membatasi akses ke pekerjaan di zona industri yang jauh, menyulitkan mengantar anak ke sekolah tepat waktu, dan mempersempit kemampuan mencapai layanan kesehatan atau pekerjaan paruh waktu di daerah pinggiran kota. Hambatan kecil ini, bila dikumpulkan, membentuk penghalang besar terhadap mobilitas sosial dan kualitas hidup bagi jutaan keluarga. Sementara itu, pasar mobil bekas memanas seperti tak pernah sebelumnya. Konsumen yang tidak memiliki pilihan lebih baik bertahan dengan kendaraan yang sudah berusia puluhan tahun, menanggung biaya perawatan dan perbaikan yang terus meningkat, meskipun menghadapi risiko keselamatan yang membesar dan ketidakhematan bahan bakar. Industri otomotif Amerika yang dulu menjadi simbol kebanggaan nasional, sekarang menghadapi ironi. Orang membayar lebih tetapi mendapatkan lebih sedikit. Ironi terbesar dari semuanya, tarif yang dimaksudkan untuk melindungi pekerja Amerika kini malah mengecualikan mereka dari pasar, mengubah mereka dari peserta menjadi penonton, dari pekerja yang membutuhkan kendaraan untuk bertahan hidup menjadi orang luar yang tidak mampu berpartisipasi. Memiliki mobil yang dulu merupakan bagian pasti dari kehidupan Amerika, kini menjadi hak istimewa bagi mereka yang mampu membayar premi. Dan itu menceritakan segalanya tentang kegagalan pola pikir kebijakan di era ini. Krisis kepercayaan, keraguan terhadap kepemimpinan di tengah kekacauan ekonomi. Dalam masa ketidakpastian, yang dicari orang dari seorang pemimpin bukanlah pameran atau pidato megah, melainkan empati, kehadiran, dan tindakan tegas untuk meringankan penderitaan ekonomi. Namun alih-alih menavigasi bangsa melalui badai, mantan Presiden Donald Trump tampaknya memilih jalur berbeda, memanfaatkan kekacauan yang dipicu oleh kebijakannya sendiri sebagai panggung untuk memperkuat citra pribadinya dan mengumpulkan dana untuk kampanye mendatang. Saat ribuan warga Amerika mengantre untuk mengajukan tunjangan pengangguran dan produsen mobil besar mengumumkan penutupan pabrik, Trump terus mengadakan kampanye mewah dengan slogan "Make America Great Again". Acara-acara ini menghabiskan jutaan dolar untuk pencahayaan, suara, dan produksi media, sementara jutaan warga kesulitan membayar sewa atau membeli kebutuhan pokok tanpa bantuan darurat yang memadai. Kontras brutal antara panggung politik dan realitas sehari-hari membuat banyak orang merasa dikhianati. Slogan America First yang dulu menjadi seruan patriotisme dan kebangkitan ekonomi, sekarang terdengar hampa bagi banyak orang, dianggap bukan sebagai komitmen nasional yang tulus, melainkan sebagai alat pemasaran untuk kampanye pemilihan kembali satu orang. Seiring dengan memudarnya kepercayaan publik, kepercayaan di kalangan investor dan pelaku bisnis juga menurun. Pasar saham semakin bergejolak, mencerminkan ketakutan terhadap pengambilan keputusan yang tidak konsisten dan emosional. Kepercayaan konsumen terus merosot, mengungkapkan skeptisisme mendalam tentang masa depan dan rasa bahwa kebijakan tidak lagi didasarkan pada ekonomi yang sehat, melainkan pada keuntungan politik jangka pendek untuk menyenangkan basis pemilih setia. Yang muncul adalah krisis kepercayaan penuh, bukan hanya antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga antara administrasi federal dan komunitas bisnis, bahkan antara AES dan panggung internasional. Dalam dunia global yang mengandalkan kredibilitas dan stabilitas, gaya kepemimpinan yang berakar pada konfrontasi dan kekuasaan yang dipersonalisasi dapat menghancurkan dekade pembangunan bangsa hanya dalam beberapa tahun. Ketika kebijakan dibuat bukan untuk kebaikan publik, tetapi demi kemenangan elektoral, ketika tujuan utamanya adalah kemenangan politik daripada pemulihan nasional, hasilnya tak terelakkan. Runtuhnya kepercayaan
melemahnya fondasi, dan masa depan yang dibayangi ketidakstabilan. Bagi saya, hal yang paling mengkhawatirkan adalah preseden yang ditetapkan. Ketika seorang pemimpin mengubah krisis ekonomi menjadi teater kampanye, itu menunjukkan bahwa penderitaan publik diperlakukan sebagai alat politik, bukan masalah yang harus diselesaikan. Itu bukan kepemimpinan, itu eksploitasi. Saya percaya kerusakan terbesar bukanlah ekonomi, melainkan kelembagaan. Ketika kepercayaan terkikis di antara warga negara, investor, dan sekutu, sebuah bangsa menghadapi bukan sekadar kemerosotan, melainkan krisis kredibilitas, dan tidak ada slogan atau tarif yang bisa memperbaikinya. Runtuhnya hubungan dagang, bentrokan antar tetangga, pihak luar meraih untung. Selama beberapa dekade, segitiga perdagangan Amerika Utara, yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, merupakan model integrasi regional yang efektif. Perjanjian USMCA, penerus NAFTA, pernah menjadi bukti rantai pasokan yang mulus, efisien, dan berkelanjutan yang memungkinkan ekonomi Amerika Utara tumbuh bersama. Namun, dalam hitungan tahun, kebijakan tarif sepihak dan keras dari pemerintahan Trump menghancurkan model itu. Penerapan tarif 25% untuk mobil dan suku cadang yang diimpor dari Kanada dan Meksiko bukan hanya pukulan industri, melainkan penghinaan diplomatik yang sangat mengikis kepercayaan di antara mitra terdekat Amerika. Alih-alih hanya merespons dengan retorika, Kanada membalas dengan strategi yang presisi, menargetkan titik lemah kritis industri Amerika. Sumber daya langka yang penting untuk kendaraan listrik dan manufaktur teknologi tinggi, seperti litium, kobalt, nikel, dan komponen utama untuk produksi baterai. Material ini mungkin tidak mencolok, tetapi mereka adalah darah kehidupan ekonomi industri modern. Meksiko juga memilih untuk tidak membalas secara terbuka, melainkan memperketat kontrol ekspor pada suku cadang mobil dan elektronik, pasokan penting bagi produsen AS yang sangat bergantung pada arus lintas perbatasan selatan. Tanpa mengumumkan perang dagang secara formal, kedua tetangga ini secara efektif mencekik jalur ekonomi dengan diam-diam, namun dengan dampak maksimal. Sementara ASN berebut merespons serangan balik dari para tetangganya, China dan Uni Eropa mengambil kesempatan. China tidak hanya memperluas investasinya di pabrik-pabrik Meksiko, menggunakannya sebagai pintu belakang untuk menghindari tarif AEC, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai pemasok utama komponen EV, baterai, dan elektronik yang terjangkau ke Amerika Latin dan Afrika, perlahan-lahan merebut kembali pengaruh global yang kini mulai dilepaskan oleh AS. Eropa yang dipimpin Jerman dan Prancis mengikuti jalur serupa. Rencana investasi yang dulu ditujukan untuk Amerika Serikat kini dialihkan ke Kanada dan Meksiko, negara-negara yang dianggap sebagai mitra dagang yang stabil dan tidak konfrontatif. Ketika sekutu lama mulai melihat Amerika sebagai pemain yang tidak dapat diandalkan, mereka dengan cepat beralih, dan dengan setiap pabrik yang dibangun atau proyek bernilai miliaran dolar yang dipindahkan dari AES, Amerika mundur selangkah dalam perlombaan global. Yang paling mengkhawatirkan adalah isolasi strategis yang kini terbentuk di halaman belakang Amerika Serikat sendiri. Amerika Utara yang dulunya benteng ekonomi dengan Washington di pusatnya, kini menjalani restrukturisasi diam-diam. Negara-negara tetangga merancang ulang rantai pasokan agar lebih mandiri dan terdesentralisasi. Sementara AES perlahan-lahan tersingkir dari peran kepemimpinan utamanya. Dalam era di mana perdagangan global bergantung pada kepercayaan, stabilitas, dan kerja sama jangka panjang, pemerintahan AES yang didorong oleh politik konfrontatif dan keputusan impulsif justru mengasingkan diri. Dan dalam kekosongan itu, kekuatan-kekuatan strategis yang sabar dan terencana melangkah maju, perlahan namun pasti merebut keunggulan. Dampak tarif, pukulan mahal bagi ekonomi. Kebijakan tarif Donald Trump yang awalnya dibayangkan sebagai pelindung industri domestik ternyata berubah menjadi eksperimen ekonomi yang gagal, mengakibatkan kerugian puluhan miliar dolar bagi Amerika Serikat.
Dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak tarif 25% diberlakukan, ekonomi Amerika menghadapi serangkaian indikator yang mengkhawatirkan. Penjualan mobil diperkirakan turun lebih dari 2 juta unit pada tahun 2025. Puluhan ribu pekerjaan telah lenyap, dan kepercayaan konsumen merosot ke tingkat yang mengkhawatirkan. Tak bisa disangkal bahwa industri otomotif memainkan peran penting dalam struktur ekonomi AS. Bukan hanya dalam hal output manufaktur, tetapi juga sebagai pusat yang menghubungkan berbagai sektor lain, termasuk baja, aluminium, elektronik, logistik, dan retail. Oleh karena itu, penurunan tajam dalam penjualan mobil tidak hanya melumpuhkan produsen seperti Ford, GM, dan Stellantis, tetapi juga memicu efek domino yang mengganggu ekonomi secara lebih luas. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah dampak berantai dari mengecilnya pangsa pasar dan pengurangan produksi. Kerusakan ini tidak hanya terbatas pada kehilangan pekerjaan, tetapi meluas ke psikologi pasar. Kepercayaan konsumen yang mencerminkan ekspektasi publik terhadap masa depan ekonomi telah jatuh ke titik terendah dalam hampir 1 dekade. Orang Amerika kini khawatir tentang keamanan kerja, harga yang melonjak, akses kredit yang terbatas, dan akibatnya mereka mengurangi pengeluaran yang menurunkan permintaan konsumen secara keseluruhan. Dinamika ini telah bergabung menjadi spiral resesi klasik. Biaya produksi naik, harga naik, konsumsi berkurang, output menurun, kehilangan pekerjaan, penurunan pengeluaran lebih lanjut. Namun tidak seperti krisis ekonomi sebelumnya yang dipicu oleh pasar global atau pandemi, spiral ini dipicu oleh kebijakan domestik sepihak yang bermotivasi politik. Dan ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Dapatkah ekonomi sebesar dan sekompleks Amerika Serikat terus berfungsi secara efisien jika keputusan ekonominya didorong bukan oleh data, melainkan oleh slogan politik? Efek domino. Dari mobil ke teknologi, seluruh ekonomi terasa. Ketika industri otomotif, salah satu pilar manufaktur ASCT, jatuh ke dalam krisis, efek berantai ke sektor lain tak terhindarkan. Namun yang mengejutkan para ekonom bukan hanya penyebarannya, melainkan kecepatan dan besarnya efek domino ini. Bukan hanya mitra rantai pasokan yang merasakan dampaknya, retail, perusahaan teknologi, bahkan jaringan makanan cepat saji pun terpukul keras karena daya beli konsumen runtuh. Nama-nama ikonik dalam budaya konsumen Amerika seperti Domino's Pizza, Bed Bath & Beyond, dan jaringan toko perlengkapan rumah dan elektronik kini menghadapi gelombang penutupan massal. Akar masalahnya adalah mengecilnya daya beli. Seiring dengan melonjaknya biaya hidup, orang-orang mengurangi pengeluaran untuk barang-barang non-esensial, mulai dari pizza akhir pekan hingga mengganti peralatan rumah tangga. Guncangan ini terlihat sangat jelas di sektor teknologi dan retail. Perusahaan seperti Best Buy, Target, dan bahkan Amazon telah memberhentikan ribuan karyawan, memangkas proyeksi pertumbuhan, dan membatalkan rencana ekspansi. Bisnis yang dulu dianggap kebal terhadap guncangan ekonomi karena skala global atau dominasi daring mereka, sekarang berjuang untuk bertahan. Ini bukan sekadar resesi teknis. Ini adalah gangguan nyata dan luas yang membongkar beberapa pilar konsumsi Amerika yang paling stabil. Sementara itu, usaha kecil dan menengah, UKM, yang mempekerjakan hampir 44% tenaga kerja sektor swasta di Amerika, mengalami penderitaan yang lebih berat. Tanpa penyangga keuangan seperti yang dimiliki korporasi besar, bisnis-bisnis ini tidak mampu bertahan dari lonjakan biaya input, penurunan penjualan, dan pengetatan kredit. Banyak yang terpaksa menyatakan bangkrut atau mengecilkan skala usaha mereka secara drastis, memicu gelombang kedua kehilangan pekerjaan di sektor-sektor yang tampaknya tidak terkait seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan. Singkatnya, kebijakan perdagangan proteksionis yang awalnya dipromosikan sebagai perisai untuk Amerika, kini terbukti menjadi pedang bermata dua. Dengan rantai pasokan global yang terganggu dan permintaan domestik yang merosot, bahkan perusahaan-perusahaan yang bersemangat untuk memproduksi di Amerika pun menemukan bahwa itu menjadi mustahil karena semakin sedikit konsumen yang mampu membeli apa yang mereka produksi. Konsumen yang terjebak, kepemilikan mobil menjadi impian mahal.
Dulu, membeli mobil di Amerika adalah sebuah ritus peralihan, tonggak pencapaian menuju kemandirian dan stabilitas finansial. Namun hari ini, di bawah tekanan ganda dari lonjakan inflasi dan suku bunga pinjaman mobil yang melonjak ke 6–7%, impian itu perlahan menjauh dari jangkauan jutaan warga Amerika. Kebijakan tarif Trump telah meningkatkan biaya suku cadang mobil impor, sementara gangguan rantai pasokan global membuat harga mobil baru terus mencetak rekor tertinggi. Pada saat yang sama, Federal Reserve (Fed) terus mempertahankan suku bunga tinggi untuk melawan inflasi, dengan hasil yang bisa diprediksi. Bahkan konsumen dengan kebutuhan real pun kini tidak mampu membiayai mobil baru. Kenaikan suku bunga sebesar 1% dapat menambah ribuan dolar ke total biaya kepemilikan, beban yang luar biasa bagi rumah tangga kelas pekerja dan kelas menengah. Hasilnya adalah pembekuan konsumen yang menghantam jantung pasar otomotif AES. Warga Amerika terpaksa mempertahankan kendaraan tua dengan jarak tempuh ratusan ribu mil di odometer alih-alih mengganti mobil, meskipun biaya perbaikan, perawatan, dan bahan bakar terus meningkat. Ini tidak hanya melumpuhkan pasar mobil baru, tetapi juga secara tidak langsung mempengaruhi seluruh ekosistem purna jual, bengkel, pemasok suku cadang, perusahaan asuransi, bahkan layanan pembiayaan konsumen. Stagnasi perputaran kendaraan ini juga merembet ke sektor lain seperti logistik, layanan pengiriman, dan sistem transportasi umum, di mana kendaraan pribadi memainkan peran koordinasi penting. Siklus kejam telah muncul, harga naik. Ketidakmampuan membeli mobil baru, mempertahankan kendaraan lama, biaya perawatan meningkat, pengeluaran konsumen menurun, pelemahan pasar lebih lanjut. Ironinya sangat mencolok. Kebijakan tarif Trump yang digembar-gemborkan sebagai solusi untuk mengindustrialisasi kembali Amerika, kini malah mengubah salah satu simbol industri terjelasnya, mobil buatan Amerika, menjadi lambang kemewahan dan ketidaksetaraan finansial. Ketika warga negara tidak lagi dapat mengakses alat transportasi dasar, bukan hanya kehidupan pribadi mereka yang menderita, kesehatan ekonomi itu sendiri yang mulai runtuh. Jika mobil Anda sudah menempuh 250.000 mil dan bumpernya direkatkan dengan lakban, selamat, Anda resmi menjadi pemilik kendaraan mewah sekarang. Pariwisata sebagai alat politik, ketika paspor menjadi simbol perlawanan. Dalam perkembangan yang tampaknya tidak terkait dengan tarif dan manufaktur, industri pariwisata AS mengalami reaksi balik yang tenang, namun berbahaya. Gelombang boikot dari wisatawan Kanada, salah satu kelompok wisatawan terbesar dan paling loyal Amerika. Namun ini bukan soal perubahan selera, ini adalah pernyataan politik. Menyusul penerapan tarif 25% pada mobil dan suku cadang yang diimpor dari Kanada oleh pemerintahan Trump, banyak warga Kanada memilih untuk tetap di rumah daripada mengunjungi AS seperti biasanya. Pembatalan hotel, penurunan paket tur, dan rencana liburan yang dibatalkan melonjak di negara-negara bagian perbatasan seperti Maine, Vermont, dan New York. Wilayah yang dulunya ramai dengan pengunjung lintas batas kini menjadi sepi secara tidak biasa. Meskipun reaksi ini bersifat akar rumput dan sukarela, hal ini mencerminkan perubahan besar dalam hubungan internasional modern. Kekuatan lunak kini semakin banyak digunakan bukan oleh pemerintah, melainkan oleh konsumen individu melalui pilihan sadar. Dengan setiap liburan yang dibatalkan dan setiap perjalanan yang tidak dilakukan, warga Kanada mengirimkan pesan yang jelas. Kami menolak kebijakan yang merusak hubungan bertetangga. Dampak ekonominya sangat besar. Wisatawan Kanada biasanya membelanjakan miliaran dolar setiap tahun di Amerika Serikat, terutama di sektor perhotelan, restoran, retail, dan layanan. Penurunan pendapatan yang tiba-tiba ini telah mendorong banyak bisnis kecil di dekat perbatasan ke dalam krisis. Ekonomi lokal, yang sangat bergantung pada musim pariwisata singkat setiap tahun, kini berjuang untuk bertahan hidup, semuanya karena kebijakan perdagangan sepihak. Di luar aspek ekonomi, fenomena pariwisata sebagai ekspresi politik ini menandakan perubahan yang lebih dalam kesadaran warga global. Perjalanan kini bukan lagi sekadar rekreasi,
ia telah menjadi saluran untuk mengekspresikan nilai pribadi, sikap etis, dan solidaritas nasional. Paspor yang tidak digunakan, perjalanan darat yang tidak dilakukan, semua ini bisa lebih lantang daripada aksi protes di jalanan. Jika tren ini menyebar ke wilayah lain, Eropa atau Asia, misalnya AAS, bisa menghadapi kemunduran ekonomi yang sunyi dari komunitas internasional, bukan melalui pidato, melainkan melalui kekuatan diam untuk tidak hadir. Kebijakan tarif dulunya diharapkan untuk melindungi Amerika, tetapi kenyataannya kebijakan ini membuat industri nasional berjuang, pekerja menganggur, dan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi terkikis dalam-dalam. Secara pribadi, saya percaya bahwa ketika keputusan ekonomi dibuat untuk melayani tujuan politik jangka pendek, konsekuensinya akan bertahan jauh lebih lama daripada masa jabatan presiden manapun. Menurut Anda bagaimana? Bisakah Amerika Serikat benar-benar membangun kembali kepercayaan ekonomi jika terus melanjutkan jalur konfrontasi dan sepihak ini? Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Tinggalkan komentar di bawah ini. Kami selalu menyambut perspektif konstruktif. Sampai jumpa di video berikutnya.